Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali guna mempelajari atau membahas berkaitan dengan bahasa Arab, terkhususnya yaitu pelajaran al-qiraah atau al-kitabah berkaitan dengan tata cara membaca dan menulis bagi pemula. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ke-12, al-mawdu'u ats-tsaniya asyarah, dimana pada pembahasan sebelumnya kita membahas berkaitan dengan huruf zai, dan untuk pembahasan kali ini yaitu berkaitan dengan huruf jim. Disebutkan dalam kitab ini harfu jim, al-kalimatu al-jadidatu al-hajju. Al-hajju adalah haji ya. Al-hajju itu berhaji. Kemudian awalan istami' warad, dengarkanlah dan ulangilah. Nomor 1 di sini disebutkan Ibrahimu talibun jadidun. Ibrahim adalah mahasiswa yang baru atau murid pelajar yang baru. Jadidun, kemudian disebutkan di sini jadidun, kemudian huruf jim. Di mana huruf jim pada lafaz jadidun itu terletak di awal kata. Maka ketika huruf jim terletak pada awal kata, tulisannya adalah seperti itu. Huruf jim ketika terletak di awal kata, maka tulisannya adalah seperti itu. Dan dia berada di atas garis ya. Huruf jim ketika terletak di awal kata, maka dia berada di atas garis. Kemudian di nomor 2 disebutkan di sini askunu fi hujratin wasi'atin. Aku tinggal di kamar yang luas atau ruangan yang luas. Kita ambil satu kata yaitu kata hujratin, di mana pada lafaz hujratin huruf jim itu terletak di awal di tengah kata. Huruf jim pada lafaz hujratin itu terletak di tengah kata. Dimana ketika huruf jim terletak di tengah kata, maka tulisannya adalah seperti itu. Dan dia tetap di atas garis. Bisa seperti ini tulisannya, bisa juga seperti ini ya. Bisa, boleh fleksibel. Dan dia tetap berada di atas garis. Kemudian di nomor 3, safara Muhammadun lil haji. Muhammad safar untuk haji. Pada lafaz al-haji, jim itu terletak di akhir kata dan dia bersambung dengan huruf sebelumnya. Maka ketika huruf jim berada di akhir kata dan bersambung dengan huruf sebelumnya, maka tulisannya adalah seperti itu. Huruf jim ketika terletak di akhir kata, maka dia bersambung. Tulisannya adalah seperti ini. Dia bersambung dengan huruf sebelumnya, dan dia sebagian perutnya itu berada di bawah garis, atau bisa begini ya, lebih simpelnya. Huruf jim ketika berada di akhir kata dan bersambung dengan huruf setelahnya. Kemudian yang terakhir, ufaddilu dajaja ma'ar ruzi. Aku memilih atau mengutamakan ayam beserta nasi. Pada lafaz ad-dajaja huruf jim terletak di akhir kata dan dia tidak bersambung dengan huruf sebelumnya maupun huruf setelahnya, di mana huruf jim di lafaz ad-dajaja ini berdiri sendiri. Maka ketika huruf jim itu berdiri sendiri, tidak bersambung dengan huruf sebelum maupun sesudahnya, maka tulisannya adalah seperti itu. Huruf jim ketika dia berdiri sendiri, tulisannya adalah seperti ini. Dan sebagian besar perutnya itu di bawah garis. Nah, itulah berkaitan dengan tata cara menulis huruf jim. Kemudian yang ba di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini berkaitan dengan huruf jim ya. Latihan cara membaca huruf jim. Di mana pada lafaz atau ayat surat Al-Fil ini disebutkan pada nomor 1 ini tarmihim bihijaratin. Di sini disebutkan ini ada huruf jim ya, bihijaratin min sijil. Ini juga ada huruf jim, mana huruf jim yang pertama itu berharokat fathah, kemudian dia bertemu dengan alif, dia dibaca panjang. Kemudian ada huruf jim yang kedua itu berharokat kasrah dan dia bertemu dengan ya sukun, maka dibaca panjang pula. Kemudian yang terakhir adalah huruf jim ketika dia berharokat fathah, maka dibaca ja.
Kemudian nomor 2, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sini juga ada beberapa huruf jim ya. Yang pertama idza jaa, kemudian yadkhuluna, dan yang terakhir adalah afwaja. Itu latihan bagaimana tata cara membaca huruf jim. Kemudian yang kedua ada latihan di sini, tsaniyan uktub, tulislah. Pada baris yang pertama ini berkaitan dengan huruf jim yang terletak di awal kata. Huruf jim terletak di awal kata. Kemudian baris yang kedua ini huruf jim terletak di tengah kata. Dan baris yang ketiga, baris ketiga ini berkaitan dengan huruf jim ketika dia berada di akhir kata dan dia bersambung dengan huruf sebelumnya. Dan yang terakhir adalah huruf jim ketika dia berdiri sendiri. Tulisannya adalah seperti itu. Kemudian disebutkan di sini iqra waktub, bacalah dan tulislah. Jadi tugas kita hanya membaca kemudian menulis. Di sini ada beberapa kata ya, jarosa, jisrun, masjidun, jarosun ya, jarosun, jisrun, masjidun, majlisun, durjun, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian di sini ada muqabalatun sautiyatun baina jim wa zain, perbandingan suara atau bunyi antara jim dan zai. Mana pada yang pertama ini, awalan istami'u waraddid, dengarkanlah dan ulangilah. Sini ada beberapa kata yang mirip, yaitu zara, kemudian jara, zada, jada, zalla, jalla, zawara, jawara, muzmi'un, mujmi'un, manazilu, manajilu, mazawiru, majawiru, mauzun, maujun, fauzun, faujun, buruzun, burujun. Berkaitan dengan huruf zai dan huruf jim. Kemudian yang thaniyan ayyinil kalimat allati fiha harfu jim minal kalimatil atiyati, yaitu tentukanlah kata yang di dalamnya itu ada huruf jim dari kata-kata di bawah ini atau berikut ini. Sebutkan di sini an-namudaju, contohnya adalah yang kasih warna biru nih ya, diberi warna biru. Zara, lafaz pertama adalah zara, kemudian lafaz kedua adalah jara, lafaz ketiga adalah zara. Di manakah lafaz yang di situ terdapat huruf jim? Kita hanya fokusnya huruf jim. Di mana kita menemukannya bahwasanya huruf jim pada ketiga lafaz tersebut terletak di lafaz yang kedua, yaitu jara ini. Itu adalah jim. Maka disebutkan di sini ditulis al-harfu fil kalimati raqmu tsanin, yang kedua. Begitu pula dengan seterusnya, jamilun, zamilun, zamilun, mana huruf jimnya terletak di huruf yang pertama, maka kita tulis di sini nomor 1. Kemudian zalla, zalla, jalla, ini mana yang huruf jimnya terletak di huruf yang ketiga atau lafaz yang ketiga, maka kita tulis di sini 3. Dan seterusnya sampai ke bawah ya. Kemudian yang salisan ayin harfa zain wal jim fil kalimatil atiyati, tentukanlah huruf zai dan jim pada kalimat di bawah ini. Di sini sudah diberi contoh bagaimana cara menjawabnya. Misalkan zara, maka zara di sini adalah al harfu zain, huruf zai. Kemudian yang kedua jara, ini al harfu jim, dan seterusnya. Roja'a, kemudian jarosun, manzilun, khubzun, dan seterusnya sampai jinsiyatun sini ya. Cara menjawabnya adalah sama dengan yang ada di contoh tersebut. Kemudian yang terakhir adalah rabi'an iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ini hanya membaca dan menulis. Dajajun, jarosun, zara, faza, zada, jada, durjun, burjun, manazilu, majalisu, jamilun, zamilun, sampai akhir di sini. Membaca kemudian ditulis, disalin di bawahnya. Nah, itulah berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, yaitu pembahasan huruf zai, huruf jim ya, berkaitan dengan huruf jim. Dan ini kita udah sebutkan sebelumnya bahwasanya huruf jim ini mirip sekali pelafalannya dengan huruf zai. Jadi hati-hati untuk pelafalan jim dan zai, karena kalau salah dalam pelafalannya maka itu akan merubah makna. Itulah keunikan dari bahasa Arab. Semoga bermanfaat.
apa yang bisa disampaikan pada kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.